kawasan Sudirman 12, Padang 92,4/4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam kembali sahabat budaya. Di malam hari ini kita kembali dalam Minang Kreatif edisi hari ini, hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Ada Gus Pri yang menemani kamu ngobrol-ngobrol sama salah seorang seniman mungkin di Sumatera Barat, atau dia lebih nyamannya disebut sebagai seorang gitaris nih kayaknya sahabat budaya. Gus Pri di malam hari ini akan ngajak ngobrol Bang Muhammad Ikhlas sahabat budaya. Tapi sebelum itu Gus Pri mau ngasih tahu kamu dulu kalau siaran ini bisa kamu dengerin lewat frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di RRI Play Go atau di rri.co.id. Kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita sahabat budaya. Kita YouTubers banget ya. Di channel kita di Perempat RRI Padang. Di malam hari ini sahabat budaya, seperti yang udah Gus Pri bilang tadi, kita sapa dulu di sambungan Zoom. Kita sudah terhubung bersama Bang Muhammad Ikhlas. Halo, selamat malam Bang Ikhlas. Aku manggilnya Bang Ikhlas ya? Ikhlas aja nggak apa-apa bang. Atau Bang Muhammad? Jangan lah. Kenapa biasa aja? Emang kenapa kalau dipanggil Muhammad agak berat gitu namanya? Biasanya dipanggil Ikhlas atau gimana? Jangan. Apa bang? Biasanya dipanggil Ikhlas. Biasanya panggil Ikhlas. Oke, berarti dipanggil apa aja nggak ini ya? Nggak marah gitu ya, karena ikhlas aja gitu ya? Iya Ikhlas. Bang Ikhlas. Ya. Ini seorang gitaris ya. Aku lihat di bio Instagramnya katanya seorang gitaris nih. Bisa main drum berarti. Waduh. Main drum sekedar aja sih. Oh sekedar, emang bisa juga. Tapi lebih apa nih? Lebih sukanya main gitar atau lebih bisa Lebih main? senengnya kita. Apa bang? Lebih bisa atau lebih suka? Lebih suka sih gitar. Nyamannya sih itu. Gitu. Nyamannya main gitar ya. Nyanyi enggak? Nyanyi? Nyanyi bisa juga sedikit-sedikit. Sedikit ya. Biasanya sepaket gitu ya. Kalau udah bisa main gitar kayaknya nyanyi ngikut lah gitu ya. Nah iya. Tapi kita ngobrolin di awal dulu nih. Bang Ikhlas itu pertama kali apa sih? Kenal gitar itu di waktu kapan? Pas umur berapa? Kenal gitar itu kelas 5 SD pas dulu ada kakak punya kaset apa? Kaseto enggak? Itu Apa? Kaset pita. Oh, kaset pita. Oke. Kaset pita isinya lagu God Bless semua. Yaudah. Isinya lagu God Bless. Wow. Ya, berarti kasetnya ini gimana? Setelah itu mulai mengenal gitar, belajar gitar, dan sempat juga les dulu beberapa tahun di Safiro Musik. Oke, berarti yang mengenalkan bukan ke gitarnya, ke musiknya berarti gitu ya. Ke Ikhlas kenal musik dari kakaknya Bang Ikhlas. Tahun berapa tuh kalau kasetnya kaset God Bless? Tahun-tahun 90-an berarti, 80-an justru. 80-an 90-an kayak. 80-an 90-an ya. Iya. Kaset pita itu kan yang kalau abis kita harus ngegulung dulu kan, pakai pena tuh biasanya digulung. Iya, pakai pena. Mutarnya pakai tape. Kan ada yang keduanya. Iya, harus dua-duanya juga diputar ya. Iya betul. Sebelumnya itu kelas 5 SD cukup ini juga sih ya, cukup beda gitu pilihan musiknya. Mungkin kalau anak kelas 5 SD di tahun itu Bang Ikhlas tahun kelas 5 SD-nya tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2009 enggak salah. Tahun 2009. 2010 masuk SMP. 2010 masuk SMP. Oke. Berarti tahun 2009 kelas 5 SD gitu ya. Iya. Kenal musik gitu. Tapi kan di tahun 2009 maksudnya untuk anak kelas 5 SD
Di tahun 2009 kan bukan God Bless yang lagi booming. Mungkin di tahun 2009 zaman-zamannya kalau di Indonesia apa tuh Peter Pan kali, Kangen Band ya nggak? Bukan God Bless gitu maksudnya genre musik yang lagi didengerin sama anak-anak waktu itu. Apalagi ini baru kelas 5 SD ya nggak? Harusnya dengerin lagu anak-anak nggak sih kalau Bang Ikhlasnya? Sebenarnya iya sih lagu Kangen Band dulu ya Wali. Ah, ah, Tapi oh. ya di rumah itu, Hmm. tapi yang di rumah itu adanya God Bless, The Beatles, sama Rolling Stone banyak itu yang Wow, dulu berarti lagi. emang selera kakaknya Bang Ikhlas. Ini cewek ya kalau boleh tahu ya kakaknya ya. Ya, cewek. Selera musiknya gokil gitu. Ada God Bless yang ngerock banget, terus ada The Beatles yang secara musik Inggris banget gitu kan ya. Nggak musik-musik lokal gitu yang pada umumnya disukai anak-anak zaman itu gitu kan ya. Terus kenapa akhirnya Bang Ikhlas memutuskan untuk belajar gitar? Karena mendengar permainan gitarnya gitaris God Bless waktu itu atau gimana? Iya, iya dengar-dengar gitar God Bless sama The Beatles waktu itu lagi gila-gilanya banget kan waktu itu. Yang namanya anak-anak dulu ya. Iya ya. Tapi bisa suka gitu Belum ya, tahu. maksudnya bisa suka sama lagu God Bless, sama lagu. Ya, Wow, aku kelas 5 suka. SD kayaknya belum kenal musik deh. Oh, kenal musik baru SMP deh kayaknya. Iya iya iya. Waduh, berarti itu awal mulanya Bang Ikhlas kenal musik. Tapi sebelumnya emang belum bisa main musik ya? Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Cuman hobi denger gitu aja dulu. Kalau Mulai kakaknya, belajarnya, hmm, hmm? terus mulai belajarnya gimana? belajar mulai belajar tahun 2010 Pas SMP. masuk ke ya Oh, oke, belajarnya di mana? Kalau biasanya di banyak orang yang Savero. belajar sendiri gitu. Hmm. Kalau ikhlas dulu les di Savero Musik Wow, di samping apa Rocky di Padang berarti. Padang. Wow, iya iya iya. Tapi maksudnya emang serius gitu ya, emang difokusin. Biasanya kalau orang pengen belajar sesuatu, dia mencari cara dulu belajar sendiri apa gimana. Tapi Bang Ikhlas emang langsung les lah gitu ya. Les iya, Itu les gitar dulu berarti. Atau les musik les aja. les gitar, kursus gitar. Gimana? Setelah dari les akhirnya bisa tuh. Ya bisa gitu, bisa bisa lah. Akhirnya setelah bisa, bisanya berapa lama? Lama nggak proses belajarnya kalau les dulu berapa lama? Sebenarnya berapa tahun ya? 3 tahun belajar Berarti selama SMP les terus. les terus. Wow, itu 3 tahun udah bisa ngapain aja kalau Bang Ikhlas? Dulu pernah waktu kelas SMP itu masih ingat bikin band tampil di Basko. Wow, Cuma bikin sekali band. itu aja pas. Akhirnya bikin band gitu ya. Iya, iya. Lagunya lagu Beatles semua. Lagunya lagu Beatles. Beatles. Wow, luar biasa. Maksudnya anak-anak pada zaman itu mungkin tahu The Beatles aja jarang gitu ya. Taunya mungkin lagu-lagu band-band Indonesia. Tapi Bang Ikhlas sama teman-teman bikin band terus mainnya lagu The Beatles. Iya. Bahasa Inggris berarti kan? Iya bahasa Inggris. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris kalau orang belum sih. Cuman bisa ngucapnya aja. Cuman apa? Cuman ngucapnya aja. Cuman mengucapnya aja ya. Pas dilirik bisa lah gitu ya. Bisa. Itu vokalisnya siapa? Masih ingat nggak kalau Bang Ikhlas? Kalau vokalis kebetulan Ikhlas juga vokalisnya. Wow, langsung ya Bang Ikhlas sendiri. Iya. Jangan-jangan yang ngedrum, yang ngebass Bang Ikhlas juga nih. Bandnya satu Oh personil. enggak lah. Ninjutsu berarti. Apa? Ninjutsu ya? Iya. Jurus Seribu Apa Bayangan. jurus 1000 bayangan itu? Tapi berapa orang personil ya waktu itu? Personil 3 orang. Oh 3. Ada drummer, ada vokalis, sama gitarisnya Bang Ikhlas, Sama basis. sama bassis. Apa nama bandnya? Nama bandnya apa? Apa dulu ya? The The Dandels. Oh iya. Inspirasi dari apa? Penjajahan zaman Belanda dulu.
Oh, Dulu memang seneng belajar The sejarah. Dandels ya. Ya. Iya iya. Itu sekilas kayak parodinya The Beatles lah ya gitu ya. Hmm. Iya. Inspirasinya emang dari situ, dari The Beatles. Apa bang? Inspirasi namanya emang dari The Beatles. Iya, dari The Beatles. Itu pasti Bang Ikhlas yang mengusulkan nama. Kita bikin band yuk, ini namanya nih gitu. Iya. Kebetulan orang-orang itu setuju juga. Iya iya betul betul. Tapi Bang Ikhlas belajar bahasa Inggris juga nggak sih waktu itu? Belajar bahasa Inggris cuman sekedar lirik itu aja. Pas ini aja, pas nyanyi lagu bahasa Inggris di situ sekalian belajarnya gitu. Iya, belajar musik. Oke, berarti lesnya emang di gitar aja ya, nggak sampai ke les bahasa Inggris juga saking pengennya nyanyi lagu The Beatles. Aku kira les bahasa Inggris juga gitu. Enggak Enggak ya? sampai ke situ. Nggak sampai ke situ ya. Tapi maksudnya di zaman SMP tahun 2010, aku tahun 2010 SMA deh. Berarti duluan mana ya? Berarti duluan aku ya. Tapi Bang Ikhlas tahun 2010 masih SMP udah bisa main musik gitu ya. Berarti kayaknya emang ada bakat juga apa gimana? Kalau ikhlas sih gini aja, fokus aja gitu. Fokus. Nggak berhenti ya dulu. Kuncinya Aku harus megang gitar. gimana? Tiap jam megang gitar. Kalau ada kesempatan latihan, Penjarian itu kayak gimana? Maksudnya terlatih megang kuncinya di mana gitu ya? Terus Oke. latihan jarinya juga gitu. Iya. Terus di tahun 2010 itu udah bisa main band. Bandnya bertahan berapa lama waktu itu Bang Ikhlas? 2 tahun. Bubarnya pas udah tamat? Bukan tamat, pas Mau UN? Ikhlas dulu pindah sekolah ke Kartika gitu. Oke, Bubar, basisnya pindah. Ikhlas yang pindah kebetulan. Oh Ikhlasnya pindah. Berarti kelas 3-nya di Kartika? Iya, Kartika setelah 6. Oke. Bikin band lagi nggak di situ? Kalau pas Kartika nggak, fokus ujian. Oh ya fokus ujian ya, udah sibuk sama try out buat UN lah gitu ya. Yeah. Nah terus udah tuh perjalanan musiknya di SMP dengan bandnya. Itu di acara apa sih yang tampil di Basko? Kok bisa tampil di Basko gitu? Itu acara apa dulu ya namanya? Festival nggak? Festival. Wow, tapi juara nggak pas di situ? Nggak dapet. Nggak dapat ya? Iya karena emang sesusah itu juga ya, musiknya nggak mainstream lah, mungkin yang lain ngebawain lagu yang lebih umum dan lebih mudah juga liriknya, tapi Bang Ikhlas sama teman-teman The Dandels, apa sih namanya? Dandels. Diambil dari nama apa itu ya? Pemimpin Belanda ya? Jenderal Belanda kalau nggak salah. Jenderal Belanda ya. Kenapa ngambilnya namanya The Dandels? Kenapa nggak The Diponegoro gitu? Pahlawan Indonesia gitu kan. Mikirnya dulu pusing. Aduh mau apa ya? Kebetulan waktu itu ada di buku sejarah The Dandels. Ini aja deh. Bagus nih. Ke teman-teman. Ya setuju teman-teman. Filosofinya apa ngambil nama The Dandels selain karena penyebutannya mungkin mirip The Beatles gitu? Nggak tahu sih asal ceplak. Anak SMP juga main band gitu ya, bikin band ya, belum seserius itu ya. Iya. Tapi setelah The Dandels nih, ada lagi nggak sih kalau Bang Ikhlas bikin band setelah itu di SMA mungkin bikin band lagi? SMA waktu itu ada itu lagu Deep Purple. Itu bikin band juga? Iya. Apa nama bandnya? The Dandels Reborn enggak? Lebah Madu. Apa? Lebah Madu nama bandnya dulu. Lebah Madu. Wow, Lebah Madu. ini unik nih namanya. Temen
yang itu ya udah deh Kak, terserah aja kata Ikhlas. Iya iya iya. Itu zaman-zaman 2010 berarti. Pas SMA 2014. Oh 2014 ya. Lebah Madu. Inspirasinya dari mana tuh Lebah Madu? Mungkin biar dianggap manis gitu maksudnya. dianggap Ternyata temen Ikhlas kan ngasih tahu. dianggap menyengat dan manis gitu ya. Tapi Bang Ikhlas setuju-setuju aja waktu itu. Setuju aja, yang penting ada namanya udah. Nah itu apa posisinya di Lebah Madu apa? Vokalis juga Vokalis. sama gitar? Nggak pakai gitar. Nggak pakai gitar. Nggak pakai gitar. Personilnya berapa orang kalau di Lebah Madu? Apa ya? 4 orang. 4 orang. Masih ada bandnya sampai sekarang? Atau udah bubar juga? Udah bubar. Bubarnya karena apa? Karena udah tamat. Ada kesibukan masing-masing lah. Waduh, udah pada sibuk ya. Ya. Dan akhirnya sekarang Bang Ikhlas memutuskan untuk bermusik sendiri. Ya, musik sendiri. Wow, ya. Tapi selain bermusik nih, kegiatan Bang Ikhlas ngapain aja? Emang fokus di musik aja nih sekarang nih? Musik iya, kalau yang kegiatan lain juga ada. Ngapain? Bikin konten. Ya, bikin konten. Ya nggak ada itu kan bikin kesibukan, misalnya bikin konten di YouTube atau di Instagram. Iya betul. Dimanfaatkan media sosialnya ya, karena menurut Bang Ikhlas juga mungkin Instagram terutama gitu ya, media promosi yang bagus juga mungkin gitu ya. Iya. Iya betul. Tapi perjalanan musiknya masih lanjut. Udah ada karya yang bisa didengar nggak sih sama orang-orang gitu dari Bang Ikhlasnya? Mungkin lagu? Waktu itu pengen bikin karya tapi stuck, nggak jadi. Kapan tuh? 2020 kemarin. Oh 2020 kemarin. Stucknya karena? Karena waktu itu nggak ada informasi dari teman, udah ada masalah dikit lah. Oke, jadi ini ceritanya kolaborasi gitu? Enggak, bikin single. Oh bikin single, Bang Ikhlas yang nyanyi? Iya. Oke, nggak jalan karena teman yang mau diajak buat bikin single bareng ini, apa ada miskomunikasinya? Ada miskomunikasi. Oke. Tapi setelah itu sampai sekarang belum ada lagi nih rencana untuk emang bikin sebuah lagu yang jadi gitu? Belum sih. Belum ya? Sejauh ini masih di media sosial aja Bang Ikhlasnya bikin konten? Ya. Oke. Kesibukannya Bang Ikhlas di dunia perkontenan seperti apa nih sahabat budaya? Kita tanyain nanti. Kita break dulu ya, Ikhlas ya? Iya Bang. Oke. Nanti kita kembali sahabat budaya. Dan Gus Pri masih akan ngobrol-ngobrol nih sama Ikhlas di malam hari ini. Kita ke lagu yang satu ini dulu sahabat budaya. Tetap bersama kita di Perempat Ada di Padak, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Di malam hari ini sahabat budaya, kita masih bersama dalam Minang Kreatif ya. Di hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. By the way, 2 hari kemarin kita baru aja ini ya sahabat budaya, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka gitu ya guys sih sahabat budaya. Kemarin ada tagline-nya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Mudah-mudahan kita juga bisa bertahan di tengah pandemi yang masih ada sampai sekarang gitu ya sahabat budaya, dan menjadi tangguh setelah nanti semuanya selesai. Tapi kita belum selesai ngobrol sama Ikhlas, sama Muhammad Ikhlas di malam hari ini sahabat budaya. Kita sapa dulu, Ikhlasnya masih ada nggak sih sama kita? Kayaknya masih deh. Ikhlas. Iya bang. Pengalamannya menjadi gitaris yang paling menyenangkan dari pertama mulai kenal musik di zaman 2007 ya? 2000 berapa sih tadi? 2009. 2009. Sampai sekarang nih. Berarti udah kalau dihitung-hitung ya main musiknya udah kayak 12 tahun, ya enggak? 11 tahun, 11 tahun ya? 11 tahun itu pengalaman yang paling seru menurut Ikhlas nih, yang mana selama bermain musik? Main ngejam sama The Beatles Tribute Band di Bandung. The Beatles Tribute Band di Bandung. Itu apa? The Beatles Tribute Band itu maksudnya ngapain? Ada band yang khusus bawain lagu The Beatles tuh di Bandung. Itu tampilnya di kafe. Kebetulan teman juga main kelas. Oh gitu. Teman di mana? Kenal di mana? Di sekolah? Di Facebook kenalannya. Pas ke Bandung waktu itu dia ada acara. Oke. Main. Oke, tapi yang gimana? Tampil sama teman di kelas itu di Bandung. Tampil khusus sama teman. Lagu-lagu Beatles. Berarti ini yang tampil adalah band-band yang khusus ngebawain lagu The Beatles. Iya. Oke, tapi Ikhlas waktu itu sendiri tampilnya, nggak sama band? Sama band tampilnya. Oh, sama bandnya Ikhlas? Enggak, sama band dia. Oh, sama band dia. Wow. Gabung sebentar. Khusus untuk hari itu gitu ya? Ya, Oke. Ikhlas nyanyi waktu itu atau main gitar? Main gitar sambil nyanyi. Main gitar sambil nyanyi. Lagu The Beatles yang paling Ikhlas suka apa sih? Ikhlas? Yesterday. Wow. Aku nggak tahu. Aku tuh suka The Beatles tapi nggak begitu hafal sama lagu-lagunya. Tapi kalau Ikhlas, yang abang tahu apa? Yang abang tahu apa aja? Yesterday. Itu karena baru disebutin ya. Sebenarnya nggak ada yang hafal judul lagunya. Taunya The Beatles itu legend aja, udah gitu. Tapi kalau Ikhlas emang ini ya, emang mengikuti sekali. Mungkin dari album pertama sampai album terakhirnya The Beatles, semuanya tahu deh gitu ya. Ya tahu. Oh, yang paling disuka Yesterday. Ada alasan khususnya nggak kenapa suka lagunya The Beatles yang Yesterday? Yesterday itu paling banyak di cover sama musisi kelas dunia kayak David Foster. Wow. Itu terinspirasi dengan Yesterday juga. Wow, jadi paling banyak rekor gitu. Paling banyak rekornya ya, karena emang lagunya mungkin juga sebagus itu ya. Jadi itu yang membuat Ikhlas juga akhirnya Ikhlas bikin cover-cover juga nggak sih? Bikin cover sih di Instagram, di YouTube. Di Instagram sama di YouTube. Itu isinya cover-cover lagu The Beatles semua? Enggak The Beatles, lagu Indonesia juga ada. Kalau lagu Indonesia yang biasanya di cover sama Ikhlas apa nih? Lagu Ahmad Dhani, Dul Jailani. Oke. Dan keluarganya mungkin ya? Lagunya Al enggak? Lagu Al enggak, lagu si itu. Naif. Oh, Naif. Iya. Naif aku suka.
Lagunya Naif yang aku suka tuh ini deh, mobil balap sama televisi. Oh, kalau televisi nggak tahu. Tapi kalau mobil balap tahu. Yang biasanya di cover sama Ikhlas, kalau Naif apa nih? Aku tak tahu apa yang terjadi. Wow. Judulnya Antara ya, lupa. aku dan kau gitu ya. Iya. Itu apa sih judulnya? Benci untuk mencinta. Benci mencinta. Iya, Iya. Benci untuk mencinta. Keren sih itu lagu ya. Kalau di Indonesia juga banyak sih band-band yang kayaknya arahnya ke Inggris-Inggrisan kayak The Beatles ya. Banyak banget. Yang genrenya hampir sama lah gitu ya. Nah, kalau Ikhlas bisa suka juga nggak kalau sama band-band Indonesia yang kayaknya referensinya juga sama nih ke Inggris lagunya gitu. Ada Naif. Naif salah satunya ya. Naif sama Bilal Indrajaya yang lagu-lagu baru-baru sekarang. Oh gitu, genre musiknya ke arah sana sekarang. Iya. Oke, iya. Berarti ngikutin juga lah ya perkembangan musik di tanah air yang juga kayaknya satu referensi nih sama Ikhlas gitu. Iya. Terus selain itu kegiatan bermusiknya sekarang emang disalurkan di media sosial berarti ya, Ikhlas ya? Saya salurkan media sosial sama di YouTube. Tapi di YouTube kemarin karena ada aturan baru, Apa tuh? memang agak berhenti dulu deh. Peraturannya ngapain nggak boleh cover lagu? Nggak boleh cover lagu, jadi harus izin. Kalau nggak bisa di take down. Kalau nggak bisa di take down. Taunya taunya YouTube kalau kita udah izin gimana? Itu ya, bentar kan kalau hasil pendapatannya kan nanti kan kalau kita nggak minta izin, itu akan mengalir ke artisnya yang asli. Oh gitu. Tapi kalau kita udah minta izin, itu boleh kita monetize sendiri gitu ya? Monetize sendiri bisa. Oke. Ada untung ruginya juga sih. Iya betul. Di sisi lain kalau gitu, musisi yang asli itu dirugikan. Diuntungkan? Ya. Kalau diuntungkan karena mungkin lagu mereka jadi lebih luas lagi penyebarannya gitu ya? Iya. Ya betul. Tapi kalau di YouTube nih biasanya Ikhlas nge-cover lagu siapa? Kalau YouTube baru 4 buah sih lagunya. Apa aja tuh? Aduh, lagu apa ya? Beatles berapa? Beatles ada 2 sama Dul Jailani 1. Tuh dulu udah nggak ingat dah. Udah lama nggak upload. Udah lama ya. Tapi itu gimana nge-cover lagu itu sebelumnya minta izin dulu atau ini di cover sebelum ada peraturan yang kayak sekarang? Ya, sebelum ada peraturan kayak sekarang. Oke, jadi waktu itu masih aman lah gitu ya? Ya, masih aman. Betul. Tapi kalau sekarang repotnya mungkin kalau pengen nge-cover lagu kayak misalnya musisi-musisi yang ada di luar negeri atau apalagi musisinya udah nggak ada kayak The Beatles, itu mau minta izinnya ke siapa gitu ya? Nah, gitu. Pusingnya tuh. Gimana? Pusingnya di situ. Pusingnya di situ ya? Jadi pengen nge-cover lagu musisi idola mungkin jadi kehalang. Atau ya kita relakan aja AdSense-nya ngalir ke pihak The Beatles-nya gitu kalau Ikhlas emang mau cover lagunya The Beatles gitu ya. Iya. Karena emang gak bisa minta izin juga. Apa? Karena emang gak bisa minta izin juga gitu kan ya. Iya, gak bisa minta izin. Udah pernah dicoba belum minta izin ke musisi mana buat nge-cover lagu baru-baru ini? Belum ada. Ada rencana gak mau nge-cover lagu siapa gitu? Belum ada sih sekarang, Bang. Belum ada. Karena ada, ya. Ini ya, karena terkait peraturan itulah ya. Iya. Oke. Berarti YouTube-nya Ikhlas sekarang isinya ngapain aja nih? Maksudnya, Bang? Kontennya di YouTube sekarang karena nge-cover lagu kan lagi terkendala nih, lagi berhenti dulu. Iya. Ada rencana mau bikin konten lain nggak? Misalnya bikin apa gitu, bikin sketsa atau bikin video sinematik? Nggak ada. Berarti emang dibiarin aja dulu gitu ya?
Ya, biarin aja dulu. Sampai kapan rencananya Ikhlas? Belum tahu sih Bang, Oh belum tahu. belum tahu. Tapi mungkin nanti akan kembali bikin cover lagu kalau udah Iya. ada ini ya, ada peraturan yang baru atau emang udah ada apa keinginan kali gitu ya. Iya betul. Ya, ada hubungan juga ya, take cover juga. Tapi sekarang di Instagram, emang di Instagram aja nih kayaknya lebih fokus di situ ya. Ya, lebih ke fokusnya Instagram aja dulu. Kalau di Instagram bikin cover lagu nggak terkendala peraturan. Maksudnya nggak harus izin gitu ya. Nggak harus izin. Betul, karena juga apa ya? Kalau di Instagram kan cuman dilihat aja, ditonton aja sama orang, kita nggak bisa dapat AdSense juga dari Instagram ya. Bener. Iya betul. Kalau di Instagram apa tuh yang isi kontennya Ikhlas di Instagram isinya tentang apa? Musik juga. Semuanya. Bikin cover lagu juga. Bikin cover lagu juga. Lagunya lagu The Beatles juga. Beatles ada beberapa, sama lagu Indonesia ada. Oke. Lagu Minang ada nggak sih kalau Ikhlas? Lagu Minang nggak ada. Kenapa nggak pernah tertarik sama lagu Minang? Bukan nggak tertarik sih. Cuman? Ya belum ada ngarah ke situ nih. Belum ada arahnya ke situ ya. Atau lebih sulit kalau lagu Minang? Ada tantangannya mungkin kalau nyanyiin lagu Minang? Mungkin cengkoknya kali ya. Cengkoknya. Bikin itu. Iya betul. Pengen gak sih kalau suatu saat nanti Ikhlas nyanyiin lagu Minang? Ada sih mau cover. Mau cover. Cover lagu itu ya, mau cover lagu Wisya Pranadewi itu lagi enak-enaknya juga. Lagu siapa? Wisya Pranadewi. Wisya Pranadewi. Oke, kita tunggu deh nanti ya. Tapi kalau nanti ngeluarin single nih, jadi misalnya Ikhlas, itu singlenya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Minang? Bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia. Iya. Siapa tahu kan karena ini ya referensinya The Beatles, lagunya Inggris, bikin musiknya juga kayak gitu. Siapa tahu, ya enggak? Enggak. Karena kita nggak bisa idealis juga. Kita harus lihat pasar juga di sini. Kenapa enggak ya? Dicoba ke mainstream gitu ya. Berarti genrenya apa nih nanti? Ada musik-musik indie-nya atau ke pop mungkin? Iya, kayak indie, kayak pop. Kayak itu sih lagunya Mac Ayres. Lagu Mac Ayres. Jazz, pop jazz. Lagu pop jazz. Wow. Kemarin udah sempat nulis lirik gitu nggak sih Ikhlas? Buat kemarin ada lirik. Yang buat single kemarin, tapi itu ya ada kendalanya jadi nggak jadi. Udah mau rekaman waktu itu. Udah ada berarti lagunya? Udah ada. Apa judulnya? Bisa dikasih tahu nggak? Belum ada judul waktu itu. Oh belum ada judul. Jadi udah ya. Jadi liriknya aja dulu udah mau rekaman, tapi udah stuck aja, udah miscommunication. Progresnya sejauh ini kayak gimana lagi? Nggak ada apa nih, nggak ada rencana mau ngelanjutin lagi bikin lagu gitu atau ngelanjutin single yang kemarin sempat berhenti? Belum ada sih sekarang Bang. Belum ada ya? Tapi nanti ada nanti sekitar berapa nanti mau bikin lagi, ada sih rencana. Mau bikin apa nih ya kalau yang terbaru? Bikin lagu lagi? Melanjutkan yang proyek itu lagi tapi cari orang yang baru. Orang yang baru. Sekarang kegiatannya dinikmatin aja dulu musik-musiknya Ikhlas di Instagram mungkin ya. Iya. Aku sempat tadi lihat salah satu postingannya Ikhlas yang lagi nyanyi. Emang suaranya bagus sih, Sahabat Budaya. Buat Sahabat Budaya yang pengen denger gitu mungkin bisa ke Instagramnya Ikhlas ya. Instagramnya Ikhlas apa sih namanya Ikhlas? Muhammad Ikhlas 97. 97 ya. Muhammad _Ikhlas ya kalau nggak salah ya. Muhammad
_ikhlas97. Oke, kalau channel YouTube-nya Ikhlas apa nih namanya? Muhammad Ikhlas aja. Muhammad Ikhlas aja. Oke, ditunggu deh nanti karya-karyanya Ikhlas di YouTube, mungkin juga di Instagram. Terus singlenya mungkin juga nanti akan singlenya yang kemarin bercerita tentang apa tuh Ikhlas? Menceritakan tentang ini nih, misalnya nih ikhlas cinta sama seseorang, tapi dia nggak sayang ikhlas, dia mencintai orang lain gitu. Waduh. Jadi cintanya tepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan, udah mah nggak disambut, cintanya malah ke orang lain gitu ya. Ih, sedih banget ya bang. Agak sedih sih. Ini pengalaman pribadi nih kayaknya nih. Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Terus gitu. Gimana apa bang? Gimana tadi jawabannya? Enggak pernah kayak gitu sih. Oh, enggak pernah kayak gitu. Terus dapat inspirasinya dari mana? Dari teman atau emang muncul aja pengen bikin lagu kayak gini gitu? Iya bener, pengen lagu kayak gini tapi liriknya dibantu sama temen. Oh, dibantu sama teman. Iya. Soalnya kan kalau ikhlas sendiri kan nggak bisa, butuh bantuan orang lain juga. Soal liriknya gitu ya, tapi musiknya mungkin dari Ikhlas ya? Iya dari Ikhlas. Kuncinya kemana gitu ya? Iya betul. Oke deh, itu dia obrolan kita di malam hari ini sama Ikhlas. Sahabat, kita tunggu deh nanti ya Ikhlas ya. Kalau singlenya beneran jadi gitu, siapa tahu nanti bisa on air lagi tentang single Patah Hatinya Ikhlas gitu sahabat budaya. Bukan patah hatinya sih, lagunya yang emang sesedih itu gitu ya. Oke deh Ikhlas, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini ya Ikhlas ya. Iya. Oke, ada yang bisa disampaikan mungkin buat sahabat budaya yang juga mau mulai berkesenian atau belajar musik gitu? Jangan pernah patah semangat ya kalau musik. Jangan pernah latihan patah. Terus. Latihan terus ya. Karena Ikhlas aja yang waktu itu emang belum bisa apa-apa, akhirnya bisa juga gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Ikhlas. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu dia obrolan kita sama Ikhlas sahabat Budi di malam hari ini yang tadi udah bisa kamu simak juga. Nanti rekamannya bisa kamu dengar lagi di YouTube kita gitu ya. Dan untuk kamu sahabat Budi di malam hari ini jangan kemana-mana dulu. Abis ini masih ada program-program lainnya. Salam Bejawi masih akan ada nih jam 9 ya. Tetap bersama kita sahabat Budi di Perempatan Dede Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.